Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang sholat. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting. Tapi sebelum kita mulai, aku ingin mengenalkan teman baru kita yang akan menjelaskan. Ini adalah Jia, si kartun yang lucu. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Wah, seru nih. Kita bakal ngomongin sholat. Aku siap banget buat bantu kamu. Nah, Jia, sebelum kita mulai, kamu tahu gak apa itu sholat? Oh, pasti dong. Sholat itu ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim 5 kali sehari. Tapi aku sering bingung deh. Kenapa harus 5 kali? Kenapa gak sekali aja pas lagi bosen? Wah, Jia, kalau cuma sekali aja nanti kita jarang ingat sama Allah. Dengan sholat 5 waktu, kita jadi sering ingat dan mendekatkan diri kepadanya. Bener juga ya. Jadi 5 kali itu biar kita ingat terus sama Allah. Oke, aku catat. Terus apa aja sih sholat wajib itu? Nah, ada 5 waktu sholat wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Masing-masing punya waktu tertentu yang harus dilakukan. Yuk kita bahas satu persatu. Siap, Bos. Subuh dulu ya. Itu yang paling susah bangun kan? Iya, subuh itu sholat yang dilakukan sebelum matahari terbit. Walaupun waktunya pagi banget, subuh itu penting banget karena kita memulai hari dengan berdoa kepada Allah. Wah, iya sih. Mulai hari dengan doa biar hari kita berkah. Terus gimana dengan duhur? Zuhur itu sholat yang dilakukan setelah matahari tergelincir sampai sebelum waktu asar. Biasanya saat kita sedang sibuk-sibuknya, tapi kita diajak untuk berhenti sejenak dan mengingat Allah. Oh, jadi break time gitu ya. Tapi buat sholat, aku suka nih. Kalau asar? Asar adalah sholat sore hari sebelum matahari terbenam. Ini waktu kita biasanya mulai lelah dengan kegiatan sehari-hari. Sholat asar membantu untuk kita merefresh diri. Wah, aku ngerti. Refreshment time? Kalau maghrib? Maghrib itu sholat yang dilakukan setelah matahari terbenam. Waktu maghrib itu singkat, jadi kita harus segera melakukannya. Oh, cepet-cepetan sama malam ya. Lucu juga. Terakhir, isya dong. Nah, kalau sholat isya itu adalah sholat malam setelah langit benar-benar gelap. Ini sholat yang dilakukan sebelum kita tidur. Jadi kita mengakhiri hari dengan doa. Wah, ternyata sholat itu penuh manfaat ya. Tapi ada juga sholat sunnah kan? Betul. Selain sholat wajib, ada juga sholat sunnah seperti sholat duha, tahajud, rawatib, dan sholat lainnya. Tapi itu nanti kita bahas di kesempatan lain ya. Oke deh, yang penting aku udah ngerti tentang sholat wajib. Terus syarat-syarat sholat itu apa aja sih? Ada gak kayak persiapan khusus gitu? Ada, Jia. Syarat-syarat sholat itu ada beberapa. Pertama, harus beragama Islam. Kedua, sudah balik. Ketiga, berakal sehat. Keempat, sudah bersuci dari hadas besar dan kecil. Kelima, menutup aurat. Keenam, menghadap kiblat. Dan terakhir, sudah waktunya sholat. Wah, banyak juga ya syaratnya. Jadi gak bisa asal aja ya. Terus gimana tuh kalau misalnya lupa wudhu? Kalau lupa wudhu dan baru ingat saat sedang sholat, maka sholatnya tidak sah dan harus diulangi setelah berwudhu. Jadi, penting banget kita pastikan untuk berwudhu sebelum sholat.
dicatat. Terus ada rukun-rukun sholat juga gak? Ada Cia, rukun sholat itu adalah gerakan dan bacaan yang harus dilakukan dalam sholat. Kalau ada yang tertinggal, sholat tidak sah. Rukun-rukunnya antara lain niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca al-fatihah, ruku, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, membaca sholawat Nabi pada tahiyat akhir, salam, dan yang terakhir kita harus tertib. Wah, banyak juga ya. Harus benar-benar diingat nih. Terus, hukumnya gimana kalau sampai lupa salah satu rukunnya? Kalau lupa salah satu rukun, harus kembali ke rukun yang tertinggal dan melanjutkan sholat dari situ. Dan jangan lupa melakukan sujud sahwi untuk memperbaiki kekurangan dalam sholat. Ah, aku paham sekarang. Jadi, kalau lupa rukun, langsung lanjut dari situ dan sujud sahwi ya. Terus, ada gak tips biar sholat kita lebih khusyuk? Ada juga Jia. Pertama, pastikan kita paham makna bacaan sholat. Kedua, fokus dan hilangkan gangguan di sekitar kita. Ketiga, ingat bahwa kita sedang berhadapan langsung dengan Allah. Dan keempat, jaga kebersihan dan kenyamanan tempat sholat. Wah, makasih ya tipnya. Aku bakal coba praktekin biar sholatku lebih khusyuk. Teman-teman juga pasti dapat manfaat nih. Betul sekali, sholat itu bukan sekadar rutinitas, tapi cara kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, Jia, sekarang kita bahas sedikit tentang kesalahan yang sering terjadi dalam sholat. Kamu tahu gak kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan? Wah, aku belum tahu tuh. Apa aja tuh kesalahannya? Beberapa kesalahan yang sering terjadi antara lain. Pertama, kurang khusyuk. Banyak orang yang pikirannya melayang kemana-mana saat sholat. Mereka jadi gak fokus sama bacaan dan gerakan sholat. Kedua, bacaan yang salah atau kurang jelas. Kadang kita terburu-buru sehingga bacaan sholat jadi salah atau gak jelas. Bacaan harus diperhatikan karena setiap lafaz ada artinya. Nah, yang ketiga, gerakan yang terburu-buru. Gerakan sholat yang dilakukan dengan terburu-buru dan gak sempurna juga sering terjadi. Padahal setiap gerakan punya makna dan harus dilakukan dengan tumaninah atau tenang. Nah, yang keempat, tidak meluruskan dan merapatkan shaf. Saat berjamaah, penting untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Tapi seringkali kita kurang memperhatikan hal ini. Kelima, lupa membaca doa di antara dua sujud. Doa ini penting, tapi kadang terlupakan. Keenam, tidak melakukan tahiyat akhir dengan benar. Bacaan dan posisi duduk saat tahiyat akhir harus benar. Banyak yang tidak memperhatikan hal ini. Wah, ternyata banyak juga ya kesalahan yang sering terjadi. Harus lebih hati-hati dan teliti lagi nih biar sholat kita sah dan sempurna. Betul ya, sholat itu bukan hanya tentang gerakan, tapi juga tentang hati dan pikiran yang tertuju kepada Allah. Jadi penting banget untuk memahami dan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Wah, terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Aku jadi lebih paham tentang sholat sekarang. Semoga teman-teman juga dapat manfaat dari penjelasan kita ini. Terima kasih juga Zia sudah membantu menjelaskan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa sholat teman-teman.